Halo semuanya, selamat datang di channel Next Trend. Beberapa hari lagi 2021 ini akan berakhir, dan artinya kita akan memulai tahun baru dengan sejumlah HP-HP baru dan merek-merek ternama yang akan merilis ke pasarannya HP-HP baru dengan teknologi-teknologi yang baru. Tapi beda nih sama yang satu ini nih, Xiaomi yang merilis smartphone tercanggihnya yaitu Xiaomi 12 menjelang pergantian tahun. Dan ya seperti sebuah pesan ya bahwa kami ini yang duluan loh. HP ini sebenarnya cukup murah ya sebagai sebuah flagship dengan chipset Snapdragon terbaru, dan Xiaomi juga membawa satu konsep baru ke smartphone-nya. Apa itu? Bersama gue Bagus, ini adalah preview dari Xiaomi 12. Xiaomi 12 baru banget diperkenalkan Xiaomi di Tiongkok kemarin pada tanggal 28 Desember 2021. Sebenarnya Xiaomi memang terbiasa ya untuk merilis HP flagship-nya di akhir tahun sebelum pesaing-pesaingnya yang biasa merilis HP flagship di semester pertama untuk tahun berikutnya kayak Samsung, Oppo, Huawei, dan lainnya. Meskipun sebenarnya keduluan sih sama Motorola Edge ya, tapi ya nggak apa-apa lah, toh Motorola juga kayak nggak mungkin memasukkan HP flagship ke Indonesia ya, kecil kemungkinan lah ya. Xiaomi 12 itu diperkenalkan dengan 3 model yang berbeda, mulai dari yang paling mahal ada Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, dan Xiaomi 12X. Xiaomi 12 Pro sebagai yang paling mahal ternyata punya harga yang cukup menarik, yaitu 4.699 yuan atau sekitar 10,5 juta rupiah. Otomatis dua model varian ini yang bawahnya ya, dia akan punya harga yang lebih terjangkau. Gue akan coba highlight satu persatu dulu aja kali ya. Xiaomi 12 Pro sebagai yang paling mahal, dia akan pakai chipset Snapdragon 8 Gen 1 dengan dukungan varian RAM 8GB dan 12GB, serta kapasitas penyimpanan 128GB dan 256GB. Tapi menurut gue, yang membuat dia mahal itu bukan sektor performa, melainkan dua hal yang cukup mempengaruhi indera pendengaran dan penglihatan manusia, yaitu layar dan speaker. Layar, dia pakai ukuran 6,78 inch, resolusi 1440p, 1500 nits, dan LTPO 2.0, yang artinya dia akan punya variable refresh rate 1-120Hz bergantung pada apa yang ditampilkan. Dan ini yang paling spesial nih, Xiaomi 12 akhirnya pakai output warna 12 bit. Apa artinya? Gampangnya, layar dengan output 12 bit akan punya kemampuan mengeluarkan warna yang lebih kaya. Biasanya akan sangat mudah terlihat ya pada suatu gambar yang bergradien. Semakin besar bitnya, transisi warna dari terang ke gelap itu akan semakin halus. Kalau bitnya makin kecil, maka akan terlihat transisi yang kasar atau ada kayak semacam pemisah gitu antara warna-warnanya. Xiaomi 12 Pro dengan layar output 12 bit, dia akan menghasilkan warna yang sangat imersif gitu, jadi akan lebih nyaman buat nonton film atau main game. Pokoknya ini akan manjain mata kalian banget lah. Tadi kan indera penglihatannya. Untuk indera pendengaran, Xiaomi 12 itu menggunakan sistem 2 speaker yang ditune oleh Harman Kardon. Gue udah mencoba speaker dengan Harman Kardon di Xiaomi 11T Pro dan gue bisa bilang gue suka banget. Ini smartphone dengan speaker yang enak banget buat diajak nonton film atau mendengar lagu. Suaranya itu seperti dipantulkan dari depan layar. Beda dengan sejumlah smartphone sistem 2 speaker lain yang separasi antara kiri dan kanannya itu cukup terasa. Untuk kamera, Xiaomi 12 Pro itu punya 3 kamera ya belakangnya, yaitu kamera utama 50 megapiksel dengan sensor yang cukup besar ya ukurannya, yaitu Sony IMX707 berukuran 1/1,28 inch. Dua kamera lainnya masih menggunakan sensor 50 megapiksel juga dengan lensa zoom optical 2 kali dan ultrawide secara berurutan. Sedangkan kamera depannya dia punya resolusi 32 megapiksel. Cukup besar juga. Satu lagi hal yang membuat Xiaomi 12 Pro ini cukup istimewa, yaitu adalah hadirnya baterai 4500 mAh yang mendukung pengisian daya 120 watt kabel dan 50 watt wireless. Gila, ini kenceng sih. Sebagai gambaran aja ya, Xiaomi 11T Pro ya, dia punya baterai 5000 mAh dan pengisian daya 120 watt. Dia cuma butuh waktu 16 menit untuk mengisi baterai dari 10 sampai 100%. Xiaomi 12 Pro harusnya dia akan lebih cepat karena baterai lebih kecil, dan dia juga pakai namanya chip P1 terkait pengecasan katanya. Yang sayangnya gue belum ada informasi lebih jauh nih mengenai peran dari chip ini.
Soal harga nanti terakhir deh. Selanjutnya Xiaomi 12 dengan beberapa pengurangan ya, meskipun masih sama-sama pakai Snapdragon 8 Gen 1. Misalkan aja kameranya yang masih sama-sama 50 megapiksel, tapi dia ukurannya lebih kecil, yaitu Sony IMX766, ukurannya 1,56 inch yang ditemani dengan kamera 13 megapiksel ultrawide dan 5 megapiksel telemakro. Tapi Xiaomi 12 ini akan jadi smartphone yang menarik bagi mereka yang senang dengan smartphone berukuran compact karena dia pakai panel AMOLED 6,28 inch Full HD Plus 120 Hz. Keberanian Xiaomi untuk mengeluarkan HP dengan ukurannya compact sepertinya menjadi tanda keras ya, bahwa nggak sedikit orang yang membutuhkan HP berukuran layar kecil karena cukup nyaman sebenarnya HP layar kecil itu untuk berpindah-pindah tempat dan masuk kantong celana. Apalagi kayak gue yang sehari-hari naik angkutan umum gitu ya kan, sering ngeluarin HP, masukin HP ke kantong gitu. Nah ini akan enak banget dibuat digunakan. Apalagi Xiaomi 12 ini tampaknya akan ya menarik lah ya bagi para pengguna iPhone dengan ketahanan baterai yang lebih baik, pengisian daya lebih kencang. Meskipun ya gue masih ragu sih bagaimana cara ya agar sistem antarmuka terbarunya yaitu MIUI 13 bisa lebih baik dari iOS atau minimal di antara sistem antarmuka Android lainnya. Meskipun dia punya ukuran layar yang lebih kecil, baterainya tetap lumayan loh, 4500 mAh dengan pengisian daya kabel 67 watt dan wireless 50 watt. By the way, variannya masih sama ya dengan Xiaomi 12 Pro yang tadi. Menurut kebiasaan, Xiaomi 12 ini kayaknya akan masuk ke Indonesia. Tapi ya melihat dari konsepnya, Xiaomi harusnya masukin yang Pro juga sih ya. Kenapa? Nanti gue jelasin di terakhir. Terakhir ini adalah Xiaomi 12X, model dengan harga yang paling terjangkau. Kenapa? Salah satunya karena dia pakai chipset Snapdragon 870. Ya, sangat berbeda dari kakak-kakaknya. Sisanya dia punya spesifikasi yang sama persis kayak Xiaomi 12, tapi dia nggak ada wireless charging. Jadi ya, gue sepertinya nggak perlu jelaskan panjang kali lebar lah ya, karena speknya sama. Nah, terakhir ini soal harga nih. Disclaimer dulu ya, kalau ini harga untuk pasar Tiongkok dan speknya juga. Jadi nanti untuk yang versi global atau masuk ke Indonesia, bisa jadi beda, baik harga ataupun spek, terutama varian RAM dan penyimpanannya. Xiaomi 12X dijual mulai dari harga 3.199 yuan atau sekitar 7,1 juta rupiah sampai 3.799 yuan atau sekitar 8,4 juta rupiah. Sedangkan Xiaomi 12 dia mulai dari 3.699 yuan atau 8,2 juta sampai 4.399 yuan atau 9,8 juta rupiah. Nah, kalau yang paling mahal, Xiaomi 12 Pro, dia dimulai dari 4.699 yuan atau 10,5 juta sampai 5.399 yuan atau sekitar 12 juta rupiah. Kalau kita lihat dari harganya, ketiga model dari Xiaomi 12 ini harusnya bisa masuk ke Indonesia lah ya. Kalau Xiaomi 12 dan 12X itu yang menurut gue paling masuk banget sama market di Indonesia dari segi harga. Tapi ya, sayangnya keduanya itu punya layar yang buat gue sih ini terlalu kecil, 6,2 inch. Xiaomi 12 Pro itu punya ukuran yang lebih mirip ya Xiaomi 11 yang pernah masuk sini ya. Jadi gue berharap versi Pro juga akan masuk ke Indonesia karena HP ini punya ukuran yang menurut gue itu lebih ideal dengan selera orang Indonesia. Dan juga di Indonesia tuh paling laku HP itu yang biasa ukurannya 6,5 inch, 6,5 inch ke atas lah. Tapi ya kita lihat nanti lah ya bagaimana strategi Mas Alvin dan teman-teman dari Xiaomi Indonesia. Kalau dari tweetnya yang satu ini, Mas Alvin udah kasih kode keras nih. Tapi ya gue berharap semoga Xiaomi masukin Xiaomi 12 series. Kalau bisa ke tiga-tiganya ke Indonesia seperti kebiasaan. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Buat kalian masih keluar-keluar, jangan lupa ya untuk jaga protokol kesehatan. Buat kalian masih liburan, kerja, atau kuliah. Dan jangan lupa juga untuk vaksin kalau ada kesempatan supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.